My Rival is My Love. Episode 62. Kenzie. Begitu Kenzie tiba di sana membuat Nicholas lengah. Anggi memanfaatkan momen itu untuk melepaskan diri dan lalu berlari menghampiri Kenzie. Ken, Anggi menatap kekasihnya itu dengan penuh harapan. Ekspresi Kenzie masih saja datar. Ia kemudian memberikan helm sambil menyuruhnya, "Naiklah." Anggi mengangguk mengerti, lalu menaiki motor yang dikendarai Kenzie. Sementara itu, Nicholas yang melihat Anggi pergi bersama Kenzie merasa kesal. "Brengsek, lagi-lagi dia," umpatnya sambil menendang bak sampah yang berada tepat di sampingnya. "Kenzie, lihat aja nanti, gue pasti bisa rebut Anggi dari lo." Sampailah mereka di sekolah. "Ken, makasih ya lo udah jemput gue," kata Anggi sambil melepaskan helm di kepalanya. "Ken, kita perlu bicara, ada banyak hal yang mesti gue beritahu ke lo," tambahnya. Ketika menerima helmnya, tanpa diduga Kenzie mengucapkan sebuah kalimat yang cukup menyakitkan. "Gak perlu bicara lagi, kita putus." Anggi terdiam, gadis itu masih belum mengerti makna dari kalimat yang baru saja keluar dari Kenzie. Anggi sama sekali tidak bergerak. Bahkan untuk menghentikan Kenzie yang melangkah melewatinya saja ia tak bisa. Anggi menoleh, memandangi punggung Kenzie yang terus berjalan maju meninggalkannya. "Putus, dia beneran putusin gue," gumam Anggi, tanpa sadar air matanya keluar hingga membasahi kedua pipinya. "Kemana Anggi?" gumam Zain bingung. Hari ini Zain berniat menjemput Anggi setelah mendapatkan pesan dari Kenzie. Hampir semua murid di sekolah tersebut berbondong-bondong keluar. Tapi kenapa sampai saat ini adiknya belum juga keluar? Sebenarnya dia kemana? Pada akhirnya Zain masuk ke dalam sekolah untuk mencari keberadaan Anggi. Ia bertanya kepada salah seorang siswi yang ia jumpai. "Maaf, apa kamu lihat Anggi?" tanya Zain padanya. "Anggi dari kelas 12 IPA 5 itu," jawab siswi tersebut. Zain mengangguk. "Iya benar, kamu lihat? Bukannya biasanya dia pulang bareng Kenzie?" Tebaknya, "Harusnya sih iya. Sayangnya untuk sekarang ini tidak." Jelas Zain. "Aduh maaf banget, aku gak lihat," ujar siswi itu. "Gitu ya." Zain mengerti dan lanjut mencari Anggi setelah berterima kasih. Tak disangka, rupanya Anggi sudah meninggalkan sekolah jauh sebelum jam pulang sekolah. Anggi sempat menjadi anak nakal. Jadi cukup mudah baginya untuk keluar dari lingkungan sekolah tanpa diketahui oleh orang lain. Untuk sekarang ini ia sedang menenangkan diri, duduk di atas sebuah ayunan yang dinaikinya. Entah apa yang sekarang ini sedang ia pikirkan, tapi rasa sakit yang sedang ia rasakan tanpa sadar membawanya kembali ke tempat yang pernah ia kunjungi. Tempat itu sebuah sekolah taman kanak-kanak, tempat yang dulu merupakan sekolah Kenzie waktu kecil. Seseorang masuk setelah mendorong pintu gerbang sekolah. Orang itu menghampiri Anggi yang tengah murung dan berkata, "Kupikir siapa? Ternyata elu." Anggi menoleh dan terkejut dengan kehadiran orang tersebut. "Pharaoh, apa yang lo lakukan di sini?" "Dasar bego, harusnya gue yang nanya begitu ke lu." Pria itu kemudian duduk di salah satu ayunan. "Lo sedang apa di sini?" Anggi memalingkan wajahnya dengan ekspresi datar. "Bukan urusanmu." "Cutek banget sih, gue kan cuma nanya," sindir Pharaoh. Setelahnya tak ada jawaban dari Anggi. Hal itu membuat Pharaoh sedikit kesal. Lo itu kenapa sih? Lagi nahan berak ya?" Pharaoh pun kembali berdiri. "Baiklah kalau lo gak mau ngomong ke gue tinggal kencing bentar ya." Pria itu pergi meninggalkan Anggi dan kembali duduk di ayunan setelahnya. "Lo jangan pikir yang aneh-aneh, gue sering numpang kencing di sini." Obrolan yang mestinya menjijikan itu ternyata berhasil membuat gadis di sebelahnya bereaksi. Anggi melirik sinis dan berkata, "Lo itu ngapain balik lagi ke sini? Emang lo siapa? Melarang gue buat duduk di sini," balas Pharaoh sinis. Lo tuh ganggu," kata Anggi sambil menunjuk. "Maksud lo gue ganggu kebengongan lo?" timpal Pharaoh. "Lo tuh ya, kenapa suka banget bikin gue kesel? Lo dendam apa gimana ke gue? Lo itu cuma ger aja. Gue gak ada maksud buat bikin masalah ke lo. Gue kasih tahu biar paham. Gue kesini cuma mampir doang," jelas Pharaoh. Ia tak ada maksud mencari gara-gara. Kebetulan saja ia bertemu dengan Anggi di tempat ini.
Oh, iya, sahut Anggi ketus. Pharaoh menghela nafas. Ya terserah lo mau percaya atau enggak, gue cuma main kesini aja. Lo pikir gue bodoh? Lo itu udah gede bukan anak kecil lagi. Ngapain juga main ayunan di sini? Desak Anggi yang masih tak percaya. Lo sendiri juga. Udah gede tapi masih main ayunan. Balas Pharaoh. Gue punya alasan kenapa kesini. Jelas Anggi. Gue juga. Timpal Pharaoh. Gue, Zizi dan juga Gigi sering main di sini. Seketika Anggi terdiam ketika mendengar nama yang Pharaoh sebutkan. Zizi? Maksud lo Kenzi? Kata Anggi mulai tertarik. Pharaoh menatap Anggi dalam-dalam. Kemudian bertanya, lo penasaran ya sama pertemanan gue? Zizi dan juga Gigi. Apaan sih? Gue sama sekali gak penasaran. Anggi menyangkalnya. Meski tak mengaku Pharaoh sebenarnya tahu. Gadis di sebelahnya ini sangat antusias. Dulu sekali, di tempat ini. Pertama kalinya Gigi ngenalin gue sama Zizi. Cuaca sungguh tak mendukung. Baru saja Pharaoh mulai bercerita. Tiba-tiba petir menyambar disertai angin dan juga hujan yang sangat lebat. Seketika mereka berlari menuju sekolah untuk berteduh dari hujan yang sangat deras. Ya, hujan, gumam Pharaoh lalu melirik ke Anggi. Lo bawa payung? Enggak, jawab Anggi. Terus lo pulangnya gimana? Jarak rumahmu dari sini lumayan jauh loh. Tanya Pharaoh kembali. Naik ojol, jawabnya Anggi tenang. Gadis itu lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Mata Anggi terbelalak seakan mau keluar begitu melihat layar ponselnya yang masih saja hitam gelap meski sudah menekan tombol power. Loh kok gak mau hidup? Pharaoh mendekat untuk memeriksa. Ada apa sih? Anggi yang panik menjawab. Handphone gue koit. Lah terus gimana? Tanya Pharaoh. Gak tahu, jawab Anggi dengan mata berkaca-kaca. Melihat wajah Anggi yang seperti itu membuat Pharaoh kasihan. Oke, gue ngerti. Pria itu kemudian mengeluarkan ponselnya. Gue telepon Zizi buat jemput elu. Jangan, tahan Anggi sambil menahan tangan Pharaoh. Kenapa? Bukannya lo mau pulang? Pharaoh agak bingung dengannya. Kenapa Anggi melarangnya menghubungi Kenzi? Pokoknya jangan ya jangan, larang Anggi. Terus kalau gue nggak nelpon Zizi, lo mau balik sama siapa? Protes Pharaoh. Tolong hubungi kakak gue aja, suruh Anggi yang langsung dibalas dengan cepat. Enggak punya. Kalau gitu ayah gue, gak punya. Ibu gue, gak punya juga. Kok gak punya semua sih? Protes Anggi kesal. Pharaoh tak habis pikir dengan gadis di sebelahnya ini. Lo pikir gue ini apa? Operator asuransi yang mesti nge-survey semua kontak keluarga lo? Kirain lo punya, pikir Anggi. Ia kemudian bertanya solusinya. Terus gue mesti gimana dong? Ya gak tahu. Kalau hujannya deras begini gue gak mungkin bisa pulang. Keluh Anggi merengek. Pharaoh yang melihatnya hanya menghela nafas. Apa boleh buat? Ia juga tak tega membiarkan gadis ini terjebak hujan di tempat ini sendiri. Pharaoh pun menyarankan Anggi. Hei, rumahku gak begitu jauh dari sini. Kalau lo mau, lo bisa berteduh di sana. Ya hitung-hitung buat nunggu hujannya reda. Gak mau, tolaknya. Pharaoh menghela mendengarnya. Ya sudah, terserah lo aja. Kalau dilihat-lihat hujannya bakalan lama. Pharaoh melangkah sambil berkata, jaga dirimu ya. Dah, Anggi yang melihat Pharaoh pergi mulai cemas. Bagaimana jika yang anak itu ucapkan benar? Mana dia gak tahu daerah sini. HP-nya juga lowbat. Merasa frustasi, Anggi pun segera berlari menerjang hujan menyusul Pharaoh. Hei tunggu, gue ikut. Pharaoh tersenyum saat gadis itu berhasil menyusul. Katanya gak mau ikut. Gak usah bawel. Jalan aja sana, seru Anggi kesal. Kalau keadaannya tidak mendesak tentu ia takkan mau ikut dengannya. Baiklah. Yang dikatakan Pharaoh benar, rumahnya memang tak begitu jauh. Tak sampai 10 menit berjalan pun sampai. Pharaoh membuka pintu gerbang rumahnya. Masuklah, Anggi mengangguk dan melangkah masuk. Gadis itu mengamati rumah yang cukup besar namun minimalis itu. Rumahnya tak sebesar rumah keluarga Kenzi, tapi dilihat dari bangunannya, kelihatannya rumah itu baru direnovasi. Hei, gak usah takjub gitu lihatnya. Seru Pharaoh kemudian memberikan sebuah handuk kepada Anggi. Siapa juga yang takjub, gue cuma lihat-lihat aja. Pharaoh lalu menunjuk ke sebuah pintu yang ada di ujung rumah. Di sana ada kamar mandi. Lo mandi aja dulu. Lah baju ganti gue. Anggi baru ingat, bego banget sih. Gue ambilin dulu di dalam. Pharaoh lalu melangkah masuk ke dalam rumah.
Dan tak berselang lama, Vero kembali dengan membawa pakaian ganti untuk Anggi. Vero mengetuk pintu kamar mandi. "Hei, ini gue bawain baju buat lo." Anggi sedikit membuka pintu kamar mandi. Ia bisa melihat Vero dari celah pintu. Anggi segera menjulurkan tangannya untuk meraih pakaian yang Vero berikan. "Iya, gue tahu," sahut Anggi. Lalu setelah mengambilnya, ia segera menutup kembali pintunya rapat-rapat. Anggi telah selesai. Dia mulai keluar dari sana. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah Vero yang tengah duduk asik dengan sebuah konsol di tangannya. "Vero," kata Anggi yang kini berdiri tepat di depannya. Vero mendongak. "Cici." Anggi mengerutkan dahi ketika mendengarnya. "Hah? Apa lo bilang? Cici?" Vero langsung berdiri untuk menyudahi. "Udahlah, gak usah lo pikirin." Dengan cepat pria itu berhasil meraih tangan Anggi dan menariknya. "Sekarang lo ikut aja, ada orang yang mau ketemu sama lo." "Siapa?" tanya Anggi penasaran. Vero membuka pintu, kemudian membalas, "Nyokap gue."